kembali dengan Ibu pada materi klasifikasi makhluk hidup. Tadi kalian sudah melihat kan video pembelajaran mengenai benda hidup dan tak hidup. Seperti yang kita ketahui, di sekeliling kita banyak sekali ya makhluk hidup, banyak jenisnya. Nah, untuk memudahkannya, kita mesti mengelompokkan atau mengklasifikasikannya. Nah, ada beberapa kriteria untuk mengklasifikasikan makhluk hidup. Nah, nanti silahkan disimak videonya dengan baik ya. 1, 2, 3, come on! Kita mulai dengan tumbuhan. Seperti yang kita ketahui, ada ratusan bahkan ribuan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekeliling kita. Nah, untuk mengklasifikasikan atau mengelompokkan tumbuhan-tumbuhan itu ada beberapa kriteria yang digunakan untuk mengelompokkannya. Antara lain yang pertama yaitu habitat. Jadi di sini ada tanaman teratai, kemudian eceng gondok. Teratai dan eceng gondok ini adalah tumbuh-tumbuhan yang hidup di air sehingga disebut dengan hidrofit. Kemudian di situ ada lumut. Lumut ini hidup di tempat lembar. Jadi dia dikelompokkan ke dalam tumbuhan higrofit. Di sini ada tanaman kaktus juga. Tanaman kaktus ini hidup di tempat yang kering. Jadi dia digolongkan ke dalam tanaman-tanaman xeropit. Kita lanjut dengan kriteria yang kedua. Jadi tumbuhan-tumbuhan itu dibedakan atau diklasifikasikan berdasarkan organ perkembangbiakannya. Nah, yang pertama ada berdasarkan alat perkembangbiakannya, yaitu dengan menggunakan bunga. Seperti yang kita ketahui, sebagian besar tanaman-tanaman atau tumbuhan-tumbuhan itu berkembangbiak dengan bunga, yaitu alat perkembangbiakannya ada benang sari dan putik. Benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Kemudian beberapa tanaman seperti paku itu menggunakan alat perkembangbiakan berupa spora. Kalau kalian lihat yang warna coklat itu di bawah daun paku, itu disebut dengan sorus atau kotak spora. Nah, disitulah terdapat spora-spora atau kumpulan dari spora-spora yang disebut dengan sorus. Kriteria berikutnya yang digunakan untuk mengklasifikasikan tumbuhan adalah bentuk tulang daun. Nah, di sini ada beberapa tanaman atau tumbuhan berdasarkan bentuk tulang daunnya. Yang pertama adalah bentuk tulang daun yang sejajar. Kalau kalian lihat itu bentuk tulang daun yang di tengah garis tengahnya itu adalah lurus, jadi sejajar. Kemudian ada bentuk tulang daun menjari seperti jari. Itu contohnya pada tanaman pepaya. Kalau yang sejajar tadi ada pada tanaman jagung, padi, rumput, itu biasanya. Nah, kemudian yang terakhir ada bentuk tulang daun menyirip seperti sirip ikan. Sebagian besar tumbuhan atau tanaman itu bentuk tulang daunnya memang menyirip. Tapi yang lainnya ada juga yang menjari dan ada juga yang sejajar. Setelah tulang daun, kriteria berikutnya yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan tumbuhan adalah dari segi bentuk akarnya. Dari segi bentuk akarnya ada dua jenis bentuk akar, yaitu yang pertama adalah akar tunggang. Kalau kita lihat dari gambar, akar tunggang itu dia punya seperti induk akar atau akar utama. Ya, di sebelah-sebelahnya baru ada akar-akar cabangnya. Berikutnya ada juga akar serabut. Ya, akar serabut itu bercabang-cabang ya, tidak seperti akar tunggang, tidak ada akar utama. Jadi banyak cabangnya. Contoh tanaman yang akarnya tunggang antara lain seperti pohon jeruk, mangga, dan kacang tanah. Sedangkan tanaman yang akarnya serabut antara lain jagung, kemudian kelapa, dan padi. Demikian kriteria dalam pengklasifikasian tumbuhan. Sekarang kita lanjut dengan kriteria dalam pengklasifikasian hewan.
Silakan simak materinya dengan baik. Kita lanjut dengan hewan. Ada beberapa kriteria dalam pengklasifikasian hewan. Antara lain yang pertama adalah berkaitan dengan saluran pencernaan makanan. Di sini Ibu memiliki dua buah gambar. Yang pertama itu adalah gambar sistem pencernaan pada cacing pipih atau cacing pita karena bentuknya seperti pita, atau dengan bahasa Latin yang disebut dengan Platyhelminthes. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa saluran pencernaan pada cacing pipih atau cacing pita ini terdiri dari mulut, kemudian paring, ada ruang paring, kemudian ada rongga gastrovaskuler. Tetapi di sini kita lihat dia tidak memiliki anus. Nah, pada cacing pipih atau cacing pita, di sini makanan setelah dicerna oleh usus. Nah, usus itu sendiri langsung mengedarkan makanan ke seluruh tubuh dari cacing pita atau cacing pipih ini. Berbeda dengan kita. Kalau kita, makanan setelah dicerna dari usus akan diedarkan oleh darah. Nah, berbeda dengan cacing pipih. Cacing pipih ini usus yang mengedarkan makanan ke seluruh tubuh. Makanya sistem pencernaannya disebut dengan sistem pencernaan gastrovaskuler. Kemudian kalau ada sisa makanan pada cacing pipih ini, makanan itu disalurkan lewat mulut. Ya, karena dia tidak memiliki anus. Berikutnya ada gambar sistem pencernaan atau saluran pencernaan pada sapi. Di sini sapi bisa dikategorikan hewan tingkat tinggi. Di sini saluran pencernaannya sudah hampir lengkap ya. Di sini ada mulut, kemudian ada lambung, kemudian ada usus halus, usus besar, dan anus. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa pengklasifikasian hewan itu bisa dibedakan dari saluran pencernaan makanannya. Kriteria berikutnya pada pengklasifikasian hewan yaitu berdasarkan kerangka atau yang disebut dengan skeleton. Di sini ada gambar kupu-kupu, capung, kecoa, dan kumbang. Nah, hewan-hewan ini memiliki kerangka di luar tubuhnya sehingga disebut dengan exoskeleton. Kemudian ada juga gambar anjing termasuk manusia ya. Kemudian sapi itu adalah rangkanya di dalam tubuh. Itu disebut dengan endoskeleton. Kriteria pengklasifikasian hewan yang lain bisa juga dari anggota geraknya. Anggota gerak yang dimaksud di sini adalah kaki. Ada hewan berkaki 2, ada hewan berkaki 4. Bahkan ada juga hewan yang tidak menggunakan kaki sebagai alat geraknya. Di antara berbagai makhluk hidup di sekitar kita, ada banyak makhluk hidup yang berukuran kecil atau mikroskopis. Nah, untuk mempelajari makhluk hidup berukuran kecil atau mikroskopis, kita harus mengetahui alat yang disebut dengan mikroskop. Nah, nanti silahkan disimak mengenai bagian-bagian mikroskop dan cara penggunaan dari mikroskop. Selamat menyaksikan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.